jam setiap hari. Tidurnya cuma 3 jam setiap hari. Untuk orang biasa mungkin 7 jam ya. Latihan selanjutnya adalah survival atau ikhtiar hidup. Ikhtiar Semua hidup. pasukan GGK dituntut jago bertahan hidup di Nice. Oke, halo semuanya, welcome back YouTube channel. Kembali lagi bersama aku di sini. Kali ini aku mau nge-react video Kopassus Indonesia versus GGK Malaysia. Oke, ini persaingan antara dua pasukan elit terbaik dari dua negara. Ya, di sini mungkin ditunjukkan tentang pelatihan dan gerakan serbunya, tentang dia menangkap. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita gaskan ke video. Oke. Berikut ini akan kami tampilkan review dari pasukan elit dua negara, yaitu Indonesia dengan Kopassusnya dan Malaysia dengan Kopassusnya. Grup khasnya atau GGK. Siapa yang tak kenal Menurut Kopassus Anda, ya? siapakah yang terbaik dari kedua pasukan elit tersebut? Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa diklik Kita mulai subscribe dari ya. GGK atau Grup Gerak Khas Malaysia. Nah, terlebih ini grup dahulu. gerak khas dari Malaysia. Grup Gerak Khas atau GGK adalah resimen pasukan khusus Angkatan Darat Malaysia yang mengenakan baret hijau dengan emblem harimau dan mempunyai moto cepat dan Motonya cergas. cepat dan cergas. GGK bertugas melakukan Cergas. misi atau operasi khusus seperti peperangan langsung, sabotase, kontraterorisme, dan pengumpulan informasi intelijen. Pasukan ini juga ahli dalam pertempuran hutan. Mereka mampu menyusup dari darat, laut, dan udara. Ini dari GGK. GGK dibentuk tahun 1965 sebagai akibat dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Saat itu mereka dilatih oleh British Royal Marines Commando. Personel grup gerak khas diambil dari unit lain dalam Angkatan Darat Malaysia yang setidaknya sudah menjadi anggota selama 1 tahun dan mempunyai catatan yang baik. Pelatihan GGK. Wah, ini pelatihannya keras nggak ya? Enggak. Setiap calon pasukan komando GGK akan disambut dengan tulisan di markas mereka di Camp Sungai Udang Melaka. Datangmu tidak diundang, jika ragu harap pulang. Datangmu tidak Mereka diundang, akan jika mengikuti ragu pelatihan harap untuk pulang. menjadi anggota pasukan GGK yang disebut dengan kursus asas komando. Kalau pasukan khusus ini pasti Tahap keras ya awal, para latihannya. calon prajurit komando Karena dia Malaysia dibentuk akan menghadapi latihan dasar lebih yang dinamakan keren, lebih pelatihan pemanas Dari badan. yang lainnya. Selama 5 minggu mereka akan digodok supaya menjadi prajurit yang tak kenal Ini kasihan kamu pada klase musuh. nih. Di tahap awal mereka belajar menggunakan aneka senjata, bahan peledak, orientasi medan maupun meluncur dari tebing dan helikopter. Fisik mereka juga diforsir abis, lari lintas medan puluhan kilo dan cuma dapat waktu tidur 3 jam setiap hari. Tidurnya cuma 3 jam setiap hari. Untuk orang biasa mungkin 7 jam ya. Latihan selanjutnya adalah survival atau ikhtiar hidup. Ikhtiar Semua hidup. pasukan GGK dituntut jago bertahan hidup di segala medan dengan Iya, perbekalan ala dimakan itu. kadarnya. Prajurit grup gerak khas harus hidup dari tumbuh-tumbuhan dan berburu di hutan untuk menyambung hidup mereka. Ih. Selama 3 minggu calon Monyet, anggota grup gerak khas terus bergerak ke target yang ditentukan. Mereka harus tidur di bivak alam dan hanya dibekali parang dan tempurung kelapa untuk bertahan hidup. Selain di hutan, mereka juga berlatih survival di rawa. Dengan tubuh penuh lumpur, calon prajurit komando harus tetap bertempur dan menghindari ular serta binatang buas lainnya. Kamuflasenya dengan alam, mungkin dia pakai lumpur. Setelah menempuh latihan gunung, ini hutan, dan gergapan rawa nih. laut, tibalah pada saat paling mengerikan selama pendidikan komando GGK, yaitu pelatihan yang dinamakan Escape and Evasion atau ENE. Mula-mula para siswa komando melakukan serangan, setelah itu mereka harus meloloskan diri. Para pelatih akan memburu mereka sampai dapat. Jika tertangkap, para siswa komando akan dihajar habis-habisan. Mereka diperlakukan seperti tawanan perang yang tertangkap, mulai Latihannya aja dicuri, seperti disetruk, tawanan hingga perang aneka ya siksaan dilakukan. harus diterima tanpa menyerah atau membocorkan rahasia. Jadi kalau dapat Jika lolos pelatihan langsung ini, disiksa. barulah seorang prajurit layak menyandang brevet komando. Misi dan operasi yang dilakukan GGK.
GGK telah Nih, melakukan teroris. berbagai operasi dan misi yang sukses di sepanjang sejarahnya, yaitu di awal-awal Yang berdirinya, teroris. mereka diterjunkan untuk menumpas pemberontakan komunis di hutan-hutan Malaysia. GGK juga dikirim dalam berbagai misi di bawah bendera PBB, dan salah satu misi yang terkenal dan heroik dari GGK adalah ketika menyelamatkan Ranger Amerika yang terjebak dalam perang di Mogadishu, Somalia tahun 1993. Dia menyelamatkan Ranger Amerika, Ranger dari Amerika. Kopassus. Nah ini Kopassus dari negara kita ya. Kopassus adalah singkatan dari Komando Pasukan Khusus, yaitu suatu unit pasukan Buat khusus kalian yang TNI tidak tahu Angkatan Kopassus, Darat tapi yang kalian menggunakan baret bukan merah juga dan mempunyai Indonesia. moto berani, benar dan berhasil. Kopassus juga mempunyai himne, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Keren. Kopassus mempunyai beberapa tugas, diantaranya peperangan langsung, kombat SAR, melakukan operasi intelijen khusus dan pengumpulan informasi intelijen, sabotase dan kontra terorisme. Kopassus dibentuk tahun 1952, di mana komandan pertamanya saat itu adalah Ijon Janbi yang merupakan mantan Kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada. Kopassus terdiri dari beberapa unit, yaitu Grup 1 dan 2 merupakan para komando, Grup 3 Sandi Yuda yang merupakan unit intelijen, dan Satuan 81 Kopassus yang merupakan satuan penanggulangan teror. Pelatihan pelatihannya. Kopassus. Selama Latihannya pendidikan, keras ya. calon Lebih prajurit mental Kopassus akan biasanya diberikan katanya. tahap-tahap pendidikan. Tahap pertama Fisiknya adalah itu pemusatan pelatihan di diusir Pusat habis. Pendidikan Pelatihan Khusus di Batu Jajar, Bandung. Di sini, calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar Udah seperti tanya dari menembak, sempat. teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lain. Tahap kedua adalah tahap latihan hutan gunung yang diadakan di Citatah, Bandung. Di tahap ini, para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan, dan Pendaki survival serbu. di tengah hutan. Dalam pelatihan survival, mereka harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang Lembang ke peluncur, Cilacap itu senjata, berapa jauh dan ya? perlengkapan perorangan. Selanjutnya, calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, Itu renang jaka kontrol, ya dan ini. pendaratan Ya, menggunakan bukan. perahu Kalau karet. kan berikan Para komentar ya. calon prajurit komando harus buat mampu kalian yang berenang tahu. melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Dan latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir yang kadang disebut dengan Minggu Neraka. Minggu neraka di Nusa Pelatihan yang Kambangan. paling berat adalah materi latihan yang disebut pelolosan dan kamtawanan. Dalam latihan itu, para calon prajurit komando dilepas Ini pagi ditembaknya hari pakai tanpa peluru bekal, beneran dan ya pas paling latihan. lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, mereka harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Kalau ada yang tertangkap, maka akan diinterogasi dan disiksa layaknya dalam perang oleh para pelatih yang berperan sebagai di musuh kandang untuk itu. mendapatkan informasi. Untuk siswa yang tidak tertangkap bukan berarti mereka lolos dari neraka. Mereka pun harus kembali ke kamp untuk menjalani siksaan dan selama 3 hari menjalani latihan di kamp tawanan. Dalam kamp tawanan ini semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Dalam sejarahnya, Kopassus berhasil menjalankan operasi dan penugasan berat, diantaranya adalah Operasi Penumpasan DI, TI, Operasi DI. Militer PRRI, Operasi Trikora, Operasi Buikora, Penumpasan G30 SPKI, Operasi Seroja di Timur Timur, Operasi Pembebasan Sandera oleh perompak Somalia, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, dan banyak operasi lainnya. Operasi Kopassus yang paling terkenal dan melambungkan nama mereka adalah Operasi Woyla, yaitu operasi pembebasan sandera atas pembajakan pembajakan pesawat pesawat, Garuda ya. Flight 206 di Bandara Don Muang, Thailand. Dan videonya tadi ini. Nah, menurut kalian siapa yang terbaik di antara Kopassus Indonesia dan GGK Malaysia? Nah, ini persaingan dua pasukan elit yang terbaik ya. Nah, menurut kalian siapa yang terbaik? Berikan komentar di bawah ya, di bawah komentarnya. Dan jangan lupa di klik tombol subscribe, like-nya. Yang sudah subscribe jangan di-subscribe lagi ya. If you're doing it, stop it. Get some help. Oke, terima kasih telah menonton.
Okay, see you next video.